Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadi Faji Wirangga Yuda dengan NIM game 412400257. Di sini saya ingin memenuhi tugas KKPMT untuk menjelaskan materi tentang penyakit ageusia. Penyakit ageusia sendiri adalah salah satu gangguan pada indera pengecap yang menyebabkan seseorang itu kehilangan kemampuan untuk merasakan makanan ataupun minuman. Kondisi ini memang tidak selalu berbahaya, tetapi dapat mempengaruhi nafsu makan, kesehatan, dan kualitas hidup seseorang. Pada video ini, saya akan menjelaskan definisi dari ageusia, penyebab, patofisiologi, gejala, diagnosis, pengobatan, dan pencegahannya. Definisi dari penyakit ageusia sendiri adalah kondisi ketika seseorang kehilangan kemampuan mengecap rasa secara total. Artinya, lidah tidak dapat mengenali rasa dasar seperti manis, asin, asam, pahit, dan gurih. Kondisi ini berbeda dengan gangguan pengecap lainnya, yaitu hipogeusia, yang dimana kemampuan mengecap itu menurun. Terus dysgeusia itu adalah rasa makanan yang berubah atau terasa aneh. Jadi seseorang yang menderita ageusia itu makanannya bisa dikatakan seperti hambar dan tidak dapat mengenali rasa dari makanan tersebut atau minuman tersebut. Untuk penyebab-penyebab atau faktor yang mempengaruhi terjadinya penyakit ageusia sendiri itu diantara lain, yang pertama ada gangguan pada lidah dan mulut, misalnya infeksi mulut, sariawan berat, radang lidah, atau glositis dan kerusakan papila pengecap. Terus yang kedua itu ada gangguan saraf. Saraf berfungsi untuk mengantarkan rangsangan rasa dari lidah ke otak. Jika terjadi gangguan seperti cedera kepala, stroke, atau tumor, itu dapat menyebabkan kehilangnya kemampuan mengecap. Terus yang ketiga, infeksi virus atau penyakit tertentu. Beberapa penyakit seperti flu, COVID-19, dan sinusitis dapat menyebabkan gangguan pengecap juga. Terus yang keempat, ada kekurangan nutrisi. Tubuh yang kekurangan zinc atau vitamin B12 dapat mengalami gangguan fungsi indera pengecap. Terus yang untuk nomor 5, efek samping obat-obatan, contohnya antibiotik tertentu, obat tekanan darah, dan kemoterapi. Dan yang keenam, ada kebiasaan tidak sehat seperti merokok dan konsumsi alkohol berlebihan. Untuk memahami ageusia, kita perlu mengetahui proses pengecapan normal. Saat makanan masuk ke mulut, zat makanan akan menyentuh permukaan lidah. Pada lidah terdapat papila pengecap yang berisi reseptor rasa. Reseptor ini menerima rangsangan, lalu mengirim sinyal melalui saraf ke otak. Setelah itu, otak mengenali rasa makanan tersebut. Pada ageusia sendiri, proses ini itu terganggu. Gangguan itu dapat terjadi karena yang pertama itu ada reseptor rasa pada lidah itu rusak. Terus yang kedua, ada papila pengecap mengalami peradangan. Yang ketiga, saraf pengantar rasa itu terganggu. Terus yang keempat, pusat pengolahan rasa di otak mengalami kerusakan yang mengakibatkan rangsangan rasa tidak dapat diterima atau diproses oleh otak, sehingga penderita tidak dapat merasakan rasa makanan. Untuk gejala utama dari ageusia adalah hilangnya kemampuan mengecap rasa. Selain itu, penderita juga dapat mengalami yang dimana makanan itu terasa hambar, nafsu makan menurun, terus juga berat badan menurun, mulut kering, terus juga bau mulut, terus juga ada gangguan penciuman, kurangnya nutrisi, dan seseorang itu akan merasa stres atau sedih karena tidak dapat menikmati rasa dari makanan atau minuman itu sendiri. Untuk menegakkan diagnosis ageusia sendiri, dokter dapat melakukan beberapa pemeriksaan, yaitu dengan cara yang pertama wawancara mengenai keluhan pasien dan riwayat penyakit. Terus yang kedua, pemeriksaan mulut, lidah, dan hidung. Terus yang ketiga, tes pengecap menggunakan rasa manis, asin, asam, dan pahit. Terus yang keempat, melakukannya pemeriksaan saraf. Yang kelima itu bisa dengan cara tes darah untuk melihat kekurangan zinc atau vitamin. Terus yang ketiga, CT scan atau MRI jika dicurigai gangguan pada otak. Untuk pengobatan penyakit ageusia sendiri itu tergantung pada penyebabnya. Jika penyakit itu disebabkan oleh infeksi, kita bisa memberikannya antibiotik atau anti jamur. Jika pasien itu memiliki kebiasaan buruk seperti merokok atau sering meminum minuman keras, kita dapat memberikan
anjuran untuk berhenti merokok dan mengurangi minuman keras, dan juga menjaga kebersihan mulut. Itu penting, guys. Nah, di sini ada beberapa cara pencegahan ageusia, antara lain menjaga kebersihan gigi dan mulut seperti yang tadi dari pengobatan, terus juga menyikat gigi secara teratur, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral, tidak merokok, menghindari alkohol berlebihan. Terus juga jika sudah merasakan gejala seperti yang aku sebutkan tadi, seperti hilangnya rasa dari makanan atau minuman, itu segera memeriksakan diri kalian untuk mengetahui apakah kalian itu terkena penyakit ageusia atau tidak, begitu. Nah, dari semua penjelasan yang tadi saya sudah jelaskan, pada intinya itu penyakit ageusia adalah hilangnya kemampuan mengecap rasa secara total. Kondisi ini disebabkan oleh gangguan pada lidah, saraf, infeksi, kekurangan nutrisi, maupun efek samping obat. Nah, untuk gejalanya juga kan sudah saya tadi jelaskan, berupa makanan terasa hambar dan nafsu makan menurun. Nah, untuk penanganannya sendiri itu bisa dilakukan sesuai penyebab dari penyakit ageusia sendiri. Demikian penjelasan saya tentang penyakit ageusia. Terima kasih atas perhatian Anda. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.